dikarang oleh Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas niku murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, ingkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya niku adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak tarekoh ingkang dipegang kalian Abul Hasan sinten Asy'ari. Jadi niku nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini ora unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali ini nggih selerane namung kepengen parak pangeran, mboten kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Niku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung duwe sifat ghafur, zat sing akeh napa? Ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa, iku sifat ghafur ku terus piye? Lah niku sing ndadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita masyhur Abul Hasan Asy'ari ngendikan wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih iki, tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimat syahadah niku. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Ini ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap njaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Sayyid Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula niku sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dungane itu ngeper ingkana muhsinan fazid fisa. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan.
Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andai kan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan, sido kafir ngoten ki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan sampai ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari rada kurang ajar lah, dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat qad kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nak kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah, sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngoteng Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan dat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Dan betul ngangge ingkana itu, angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Ya, tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do tahlil yang Wali Songo ya banter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ku ya rada risi, piye? Wali Songo darani ingkana iku piye wae. Dadi niku mareni, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kula nu gadah pondok lah dadi mboten saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS. Beliau Gus Maksum tuh lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus gak sholat duhur. Ditanya sama mereka, lu kok gak sholat duhur, ini sudah masuk waktu. Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun mazhab Abil Hasan Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan
Asyadzili sing dados thariqah napa Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya. Itu keliru cara Hasan Syadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu elek kriting mecahno gelas, mesti langsung mbok amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, ketika kue roh misalnya cawe itu maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kue darani wah luput suwuk. Tapi nak dikadani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kayak mikir ulang. Kue gedeng wong ra salat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abdul Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek? Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abdul Hasan. Kita ini pecundang itu enggak fair, apa? Betul fair. Nah, itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Bak mulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ora paham malah ribet kan? Diulang suwi ora paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Bak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Cara ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku. Aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumangsamu udah dadi pangeran gak sayang mbek kawula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada tidak fairnya, plus itu ada orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya
penyanyi sing piye mau mangkel. Suatu saat penyanyi ku WA kowe, "Mas aku ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu." Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelem mbok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aqa ilan yakul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya. Kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hambaku. Enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkel tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Masa diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah ya ribet. Wah ya ribet kan. Wes jos Mas sampean saiki ra di dhuwit, sampean dadi wong zuhud, wong waroi. Tapi udah mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andai kan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwahin nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andai kan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sampet. Wong kok men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sampet. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sithik-sithik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau, karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid, sholat, itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid, itu dunia akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andai kan yang di jalan itu orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu warabun ghafur. Loh ya betul. Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi ya sudah nggak apa-apa asal aktu torek haqqoha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, mari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua, karena perempuan lewat gak diganggu, ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebat wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nak ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nak ono wong goleki alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam.
Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat, masih dikata wali jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami, semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain mboten kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mane dawuh Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana mazhab Syiah dan mazhab Ahlussunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Ki Haji Maksum di antara mazhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat. Tapi nggak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang nggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan nggak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah bisa Muhammad kena ora percaya rungokno wong didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap bariku ndonga delok kok ado kan iku njaluk kuburan padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau, kadang nek sing kiai ini rapat iso ngaji amen ingkana. Wali kok darani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak. Lho cara kowe dadi mayite. Bocah ora jelas sih. Mayit, nah makanya ini cobalah kalau sholat jenazah ada apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa pakai apa ingkana apa kita baruk. Nah, mulane itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya, artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat, sehingga umat ini nggak berhenti berharap. Supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mauidhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi ini tidak punya sanad model keras.